saya mendapatkan penglihatan yang sangat mengerikan. Di dalam penglihatan itu saya berteriak-teriak luar biasa. Tapi semua pada cuek saja. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Saya mendapatkan penglihatan yang sangat mengerikan. Ya mungkin kurang lebih 2 minggu lalu, beberapa minggu yang lalu. Inilah yang mendorong saya untuk kembali membahas tentang akhir zaman. Di dalam penglihatan itu saya berteriak-teriak luar biasa. Tapi semua pada cuek saja. Semua kayaknya menganggap hal itu tidak penting. Nah, saya merasakan kengerian yang begitu luar biasa di dalam penglihatan itu. Terus, oke, kita lanjut lagi. Bicara tentang akhir zaman, kita akan bicara juga dari negara mana. Ya, dari negara mana. Antikris itu dari negara mana. Karena Alkitab semua sudah beritahu loh. Cuma pendeta tidak bisa melihat itu. Karena terus terang ini pikiran Tuhan. Kalau hanya berdasarkan ilmu pengetahuan kita coba mencocokkan dengan Alkitab, nggak akan nyambung. Tidak akan nyambung sama sekali. Ya, padahal Alkitab sudah beritahu dari negara mana si antikris itu. Oke, nanti kita akan bahas semua teman-teman. Jadi ada beberapa bagian. Nah, yang paling pertama nanti kita akan bahas waktu, ya. Terus yang kemudian juga kita akan bahas persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh antikris. Itu kan harus ada persiapan teman-teman. Ya, antikris kalau mau datang, antikris itu dia posisinya itu akan menggantikan posisi Tuhan Yesus.
Ya, dia akan menyatakan diri sebagai Mesias, tapi dia Mesias yang palsu. Dia raja di atas segala raja bagi dunia, ya, karena dia akan hadir dan menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa. Ya, jadi kalau Presiden Amerika saja kalau mau kemana-mana itu ada persiapan. Semua harus disterilkan, semua yang harus berhubungan dengan kenyamanan, dengan pekerjaannya, itu semua sudah harus dipersiapkan. Supaya nanti kalau orang nomor 1 ini hadir, maka akan memperlancar apa yang diinginkan. Nah, antikris itu pun, antikris lebih daripada itu. Ya, kalau dia mau muncul mau hadir di dunia, dunia itu harus sudah siap. Dan apa saja yang akan dipersiapkan oleh antikris, semua sudah ditulis Alkitab. Cuma selama ini belum terbuka bagi gereja. Ya mohon maaf ya, sekali lagi saya bukan menghakimi gereja. Karena apa? Karena gereja tidak pernah bertumbuh di dalam roh. Jadi tidak bisa mengerti pikiran roh, pikiran Tuhan ini. Ya, nanti ke depan kita akan bahas ya. Saya berharap teman-teman bisa sediakan waktu, karena ini penting sekali. Ya. Jadi, saya sedikit ulas dulu sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lebih maju, sebelum kita masuk ke penjelasan-penjelasan yang akan kita bahas dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi yang pertama itu hal-hal yang bersifat pengenalan untuk kita masuk ke topik ini. Ini yang pertama yang saya akan uraikan sedikit, ya. Kalau tadi saya katakan hampir 99% mengatakan, ya, bahwa gereja tidak berhadapan dengan antikris. Gereja rapture dulu. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, ini penyesatan yang sangat luar biasa. Karena Alkitab tidak berkata seperti itu. Ya, saya akan tunjukkan nanti ayat-ayatnya supaya kita menjadi orang Kristen yang cerdas. Ya, bukan menjadi orang Kristen yang on. Ya, orang bicara apa, iblis sudah mau hadir, antikris sudah mau berdiri di depan gereja. Gereja tidak tahu. Ya. Gereja cuma tahu kalau ada Innova baru, kalau ada handphone baru, kalau ada pasangan baru, kalau ada rumah baru. Gereja cuma tahu yang begitu. Kenapa? Karena di gereja cuma diajarkan yang begitu. Kalau ikut Tuhan, semakin diberkati. Semakin diberkati dagingnya. Kalau ikut Tuhan, semakin luar biasa ekonomimu. Naik level. Level yang mereka maksudkan itu dompet. Tambah tebal dompetnya. Ya. Nah, ini sungguh sangat mengerikan, teman-teman. Ya. Kita perlu waspada, kita harus mempersiapkan diri. Beberapa hari yang lalu saya sempat bahas bahwa 99% tidak siap, gereja tidak siap. Itu pun sebagian mereka, dengan kebodohannya coba memahami apa yang saya sampaikan. Enggak nyambung. Ya. Enggak nyambung. Teman-teman, kita ini harus bertumbuh. Baru kalau kita bertumbuh, baru Anda bisa memahami perkataan-perkataan roh. Karena perkataan khotbah itu harus perkataan roh. Baru bisa sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Kalau cuma perkataan berdasarkan tafsir, berdasarkan analisa karena kita pernah duduk di bangku pendidikan teolog, itu semuanya akan tersesat, akan melenceng semua.
Karena kita coba terjemahkan pikiran Tuhan itu dengan kekuatan pikiran kita. Maaf ya teman-teman, otak kita ini cuma sebesar bapau. Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau pikiran Tuhan? Kecuali kalau pengurapan Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, baru kita bisa mengerti. Ya, jadi oke, kita kembali ke pengenalan dulu ya. Jadi berbicara tentang akhir zaman, Alkitab mutlak mengatakan bahwa gereja akan berhadapan dengan antikris. Gereja akan dibantai oleh antikris. Gereja akan dihancurkan oleh antikris. Ya, tapi apa yang selama ini diperdengarkan oleh pendeta-pendeta? Oh enggak, kita akan rapture. Ya, kita akan rapture duluan. Sebelum antikris datang, gereja akan rapture, terangkat. Terangkat dari mana? Ya, dengar gereja Tuhan, baru namanya saja antikris. Dia muncul itu karena ada gereja. Ya, karena Tuhan Yesus itu kan sudah di surga. Apa yang dicari oleh antikris? Antikris itu dia akan menumpahkan kemarahannya. Dia akan berperang habis-habisan dengan pengikut Tuhan Yesus. Ya, namanya saja antikris. Dunia ini semua punya dia kok. Semua manusia yang belum kenal Tuhan, yang belum terima Tuhan, itu semua punya daripada antikris. Nah, ngapain dia muncul? Ya, ngapain dia muncul kalau gereja sudah diangkat? Justru dia hadir itu karena namanya saja anti. Dia sangat anti, dia sangat marah, dia akan menuangkan, dia akan memuntahkan segala kemarahannya kepada gereja. Namanya saja antikris. Tapi gereja selama ini, maaf ya, karena seringkali mengikuti pengajaran, kita diangkat dulu. Ya. Kita diangkat dulu. Ini penipuan yang luar biasa, yang pendeta pun, maaf ya, pendeta pun tidak sadar pada waktu mereka mengajarkan ini. Karena apa? Karena dunia ini terlalu jahat. Dunia ini dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Ya. Makanya kenapa manusia lebih senang kebohongan? Ya. Kenapa manusia lebih senang kebohongan? Dunia ini dunia tipu daya, dunia yang penuh dengan tipuan. Hanya di dalam Tuhan Yesus baru manusia bisa menemukan kebenaran. Hanya di dalam Tuhan Yesus baru manusia bisa melihat terang. Di luar Tuhan Yesus, manusia semua kegelapan. Gak bisa mengenal terang. Ya, saya kasih contoh. Ya, kita sekarang ini namanya era digital. Ya, yang namanya kehidupan sekarang itu salah satu digital yang kita kenakan itu adalah ATM. Ya. Kenapa kita menggunakan ATM? Karena untuk mempermudah dan karena era sekarang ini era digitalisasi. Yang saya mau beritahukan begini teman-teman. Mungkin ada yang tidak percaya bahwa dunia sekarang ini adalah dunia, bukan dunia sekarang ini, memang dunia dari dulu adalah dunia yang jahat. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa bicara itu. Karena ini kebenaran. Ya. Kenapa ATM kita itu dipasang pin berlapis? Ya. Sama pasangan saja kita banyak orang yang tidak boleh saling mengetahui berapa pinnya. Kenapa? Karena dunia ini dunia yang jahat, penuh dengan penipuan, penuh dengan kebohongan, ya. Antara pasang suami istri saja kadang-kadang pinnya itu harus dirahasiakan. Antara orang tua dengan anak saja kebanyakan masih dirahasiakan, ya. Kenapa? Karena dunia ini dunia penuh dengan penipuan, dunia penuh dengan tipu daya.
untuk mencari kejujuran itu sangat sulit. Makanya coba lihat kalau sidang di persidangan itu. Sulit sekali mencari kebenaran, ya. Biar sudah dihadirkan saksi berapa saksi, dihadirkan saksi ahli, dihadirkan saksi segala macam saksi, tetap saja sulit, ya. Kebenaran itu tidak bisa terungkap. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya punya Tuhan. Ya, manusia tidak ada kebenaran. Yang manusia bicarakan itu semua kebohongan. Ya. Semua kebohongan. Kecuali dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dia sudah ketemu dengan Tuhan. Ya. Masing-masing baik yang terdakwa ingin membela dirinya. Ya. Hakim juga berdasarkan perspektif analisa mereka. Ya. Jaksa apalagi. Ya. Mereka cuma tahu kejadian begini, ya sudah apa yang bisa dituntut mereka tuntut. Tapi untuk mencari kebenaran sulit. Jadi mungkin banyak orang yang tidak percaya kalau saya katakan bahwa dunia ini dunia yang jahat. Ya, tidak ada kebenaran, hanya Tuhan punya kebenaran. Ya. Oke, teman-teman, kita kembali kepada pembahasan tentang akhir zaman. Jadi namanya saja antikris. Ya. Jadi baru namanya antikris. Kalau dia muncul untuk apa? Dia anti. Dia akan menumpahkan segala kemarahannya. Dia akan menumpahkan segala kekejamannya. Terus kepada siapa? Kepada gereja. Karena gereja selama ini adalah penghambat. Gereja adalah selama ini menjadi musuh daripada antikris. Karena gereja terus menyuarakan Injil kebenaran. Mencegah manusia untuk jangan berbuat dosa. Nah, inilah yang menjadi target kalau antikris muncul. Cuma gereja tidak bertumbuh, maaf ya. Gereja tidak bertumbuh. Jadi pengenalan mereka terhadap firman itu, mereka itu tidak utuh di dalam menyampaikan. Ya, mereka berkata bahwa kita akan rapture. Kok enak betul, ya. Padahal Alkitab tidak bicara seperti itu. Oke, saya akan sedikit memulai. Saya katakan begini, ya. Di zaman para rasul, gereja mula-mula, para rasul itu dibantai, ya. Semua disembeli potong bebek angsa. Semua disembeli kecuali Yohanes. Tapi Yohanes sempat dibuang di Pulau Patmos, sempat digoreng, direbus dengan minyak. Kalau para rasul, kalau zaman dulu 2000 tahun yang lalu saja, kemarahan iblis sudah seperti itu. Ya. Kok gereja sekarang mau berbeda? Kok enak betul ya? Kok gereja sekarang mau milih jalan sendiri sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan tingkat kebutuhan daging mereka, karena daging ini takut dianiaya nih. Takut disembeli ini. Ya, ini takut disembeli. Makanya pendeta-pendeta selalu bilang, oh tenang, kita sudah rapture, baru antikris datang. Alkitab tidak bicara seperti itu, kawan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita akan dibantai secara mengerikan. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Ya. Jadi mari mempersiapkan diri. Jangan aneh-aneh di dalam kehidupan ini. Ya, nggak usah mikirkan oh ada Innova baru yang lebih canggih dari sebelumnya. Ya,
Hal-hal seperti itu, teknologi, semua dunia itu hanya membawa kita kepada orang yang buta untuk mempersiapkan diri. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Amsal ada beberapa kali ditulis. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Ya. Ada jalan yang disangka lurus. Ngeri ya, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kapan kita mengira jalan disangka lurus? Ya. Tidak mungkin tidak mungkin preman kita bilang jalan yang disangka lurus. Pasti kita sudah bilang orang ini jalannya tidak lurus. Ya. Tidak mungkin tukang judi kita bilang ini jalan yang disangka lurus. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin orang gila kita berkata, oh ini jalan yang disangka lurus. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Yang mana kita kira jalan yang disangka lurus? Jalan yang disangka lurus itu kalau pakai dasi, pakai jas, terus kemudian berdiri di mimbar, terus kemudian haleluyanya agak panjang. Haleluya. Nah, itu jalan yang disangka lurus itu. Ya. Terus kalau shalom, ya, panjang sekali, lembut lagi. Nah, ini yang jalan disangka lurus ini. Tidak ada orang mengira bengkok itu. Kalau sudah begitu, oh, ini berarti orang suci ini berbicara atas nama Tuhan. Berbicara tentang kebenaran ini. Makanya Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Oh teman-teman, ngeri sekali ya. Saya bicara begini agak keras sedikit. Masih ada juga yang tidak bisa mengerti gitu loh. Ya. Saya akan tunjukkan. Saya akan buktikan semua. Nanti penjelasannya Anda ikuti terus ya. Karena saya tidak bisa bahas satu kali, teman-teman. Dan itu juga tidak akan masuk di dalam pikiranmu. Saya akan bahas beberapa kali sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, saya akan bahas persiapannya apa saja, dia persiapkan apa saja. Mungkin dia pakai kuda yang terbuat dari mesin atau apa, ya. Apa saja yang dia persiapkan. Supaya kalau dia hadir, wow, ini raja di atas segala raja loh. Tapi raja yang menyesatkan. Mesias yang menyesatkan. Saya mau beritahu kepada kita, Tuhan Yesus waktu mau datang, itu juga ada persiapan. Ya, Yohanes Pembaptis berteriak-teriak, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Dia berteriak-teriak, lihat anak domba Allah. Itu persiapan. Supaya apa? Supaya pada waktu Tuhan Yesus hadir, dia berbicara, orang Israel sudah tahu bahwa inilah dia Mesias. Sedangkan sudah dipersiapkan begitu saja, Tuhan Yesus masih ditolak. Apalagi antikris kalau dia tidak persiapkan diri. Ya. Jadi teman-teman ya nanti ikuti saja karena nanti Anda juga bisa kalau hidupmu, maaf ya, kalau bertumbuh di dalam Tuhan, nanti bisa rasakan dan bisa bedakan apa yang saya sampaikan ini, bagaimana pewahyuan yang Tuhan bukakan dan bagaimana penglihatan yang saya lihat itu. Ya. Jadi tidak main-main, hidup ini sangat singkat teman-teman. Ya, kapan antikris akan muncul? Itu Tuhan sudah beritahu di dalam Alkitab itu sudah sangat jelas. Ya. Ya karena selama ini sekali lagi banyak cuma bilang, oh ini sekarang akhir zaman karena gempa bumi di mana-mana. Ya, itu cuma penafsiran yang bikin manusia tambah pusing. Ya. Semua kalau bicara itu kita harus pakai data dari Alkitab. Karena Alkitab ini kebenaran, ya. Jadi jangan kita sibuk dan fokus kepada hal-hal yang tidak berguna. Kita harus cari sesungguhnya apa yang terpenting buat hidup kita. Karena kalau kita melenceng dari situ, yang rugi juga kita sendiri.
Ya, yang akan kehilangan Tuhan juga Anda sendiri. Kenapa? Karena untuk masuk dalam kerajaan surga itu ada standarnya. Ya, untuk supaya bisa selamat, bisa keluar daripada peristiwa akhir zaman ini, itu juga Anda harus mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, karena pengangkatan itu nanti paling terakhir setelah Anda melewati antikris dulu, ya. Setelah imanmu diuji dulu, ya. Saya mau beritahu, antikris itu nanti dia hadir dan dia akan berkuasa di dunia ini selama 3,5 tahun. Dia akan meniru betul seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu turun ke dalam dunia dan Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya selama 3,5 tahun. Ini akan ditiru betul sama dengan antikris. Makanya nanti seluruh dunia akan mengatakan dia ini adalah Mesias, tapi dia Mesias yang palsu. Ya. Dia akan bermain dengan cara yang begitu soft. Sampai gereja pun juga tidak ada yang bisa mengerti kecuali dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru kita bisa tahu, oh ini antikris. Ya. Karena antikris ini adalah manusia yang terjenius, teman-teman. Ya, manusia yang terjenius. Ya. Tidak ada orang yang bisa mendeteksi kecuali Roh Kudus mengurapi orang itu. Ya. Oke, teman-teman, saya ada taruh link, kalau Anda mau masuk silakan, ya. Linknya ada di layar deskripsi, ya. Tapi kalau tidak ada, saya kasih waktu beberapa menit ya, supaya mungkin ada yang mau ingin berinteraksi atau ada yang mungkin juga kepengen bertanya, karena saya lihat dari tanggapan ada yang menganggap saya ini sudah menjadi orang aneh karena habis ditangkap masuk penjara. Ya. Ini orang-orang yang saya kasihan sekali. Saya hanya bisa nangis lihat orang-orang kayak begini. Karena orang-orang begini tidak mengalami Tuhan, tidak bertumbuh. Mereka tidak mengerti, mereka pikir saya menghakimi gereja karena saya bilang 99% gereja tidak siap. Ya. Kalau Anda manusia roh, kalau Anda terbangun di dalam Tuhan, Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, tapi kalau pikiranmu cuma sekedar berjemaat, ya, cuma sekedar menghadiri gereja, kasih perpuluhan, Anda tidak bisa nangkap dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Karena Anda bukan manusia roh, Anda tidak bertumbuh. Ya, silakan teman-teman, kalau ada yang mau bergabung, saya kasih kesempatan untuk mungkin ada yang mau bertanya, ya, ada yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada yang Anda tidak pahami selama ini apa yang saya sampaikan, Anda bisa masuk, ya. Jadi mungkin saya tidak bicara terlalu panjang, ini sekedar pendahuluan dulu teman-teman, bahwa beberapa waktu ke depan kita akan bahas tentang bagaimana kengerian yang begitu luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan gereja. Ya, luar biasa. Oke, silakan kalau ada yang mau ini berinteraksi. Coba lagi kalau teman-teman, kalau belum bisa masuk, coba lagi, ya. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa, ya. Yang sangat luar biasa yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Jadi sediakan waktumu, ya. Karena untuk berhadapan dengan iblis ini sangat tidak mudah, ya. Iblis hadir dengan kemarahan yang begitu luar biasa. Ya. Mungkin ada yang bertanya seperti apa kemarahannya. Ya. Anda mungkin pernah nonton film The Passion of Christ. Ya. Itu 2000 tahun yang lalu. Ya. Itu 2000 tahun yang lalu. Cuma baru belakangan ini difilmkan. Itu kemarahan iblis 2000 tahun yang lalu saja sudah seperti itu. Nah, pada waktu itu iblis itu menggunakan manusia.
Dia gunakan manusia untuk membantai Tuhan. Jadi iblis ini sangat kejam. Tidak ada satupun yang bisa selamat kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak, makanya Tuhan Yesus bilang begini, tolong dengar baik-baik teman-teman. Adakah iman di muka bumi ini tatkala Anak Manusia datang untuk kedua kali? Natalia. Silakan tekan tombol unmute-nya. Shalom Pastor. Ya, gimana? Saya Sherly Natalia. Saat ini saya sedang menghadapi pergumulan dan dokter memang vonis saya depresi Pastor. Dan sekarang saya lagi menjalani terapi ya, minum obat. Dokter, udah jalan 2 bulan. Pergumulan saya itu banyak Pastor, dan ada beberapa yang mau saya tanyakan juga. Saya pertama, saya ninggalin utang gitu. Dan itu maksudnya saya terbebani, tertekan gitu. Terus anak saya, rumah tangga saya, anak saya berantakan. Dalam arti yang pertama udah nggak tinggal di sini, tinggal di rumah neneknya. Dan udah kemarin sempat saya kirimkan ayat-ayat firman, dia bilang apa, percuma Mami kirimkan aku ayat-ayat itu udah nggak mempan, katanya aku nggak percaya Tuhan Yesus, aku juga nggak percaya sama siapapun. Dan terus kesalahan terbesar saya menikah dengan suami orang Pastor dan menjalani rumah tangga. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya udah nggak tinggal surga, saya suruh dia pulang ke istri pertamanya Pastor. Apakah cara saya itu udah benar gitu? Walaupun saya juga punya anak dari beliau gitu Pastor. Gini Ibu Sherly Natalia, dalam hal ini saya bukan bidangnya. Bidang saya masalah setan. Ya. Tapi apakah ada ini Pastor? Konseling di gereja Glu Pak Gilbert Lumaindong itu ada konselor. Iya. Atau kedua di gereja Abalov, tempatnya pendeta Edileo. Kalau Glow saya pernah ikut, bahkan juga saya pernah ketemu sama Pastor Daud ya di Glow. Ya, karena saya terus terang Ibu Sherly, ini bukan bidang saya. Kalau bukan bidang saya tidak berani bicara Ibu. Oh, tapi Pastor ada ngelihat nggak di saya ini mungkin ada apa gitu ya Pastor ya? Soalnya dulu pernah ikut Coba teman. dekatkan mata di kamera, saya lihat. Ini sudah lepas Ibu. Amin. Hanya Ibu dalam posisi stres, depresi karena banyak sekali masalah. Kedua, akibat dosa masa lalu. Yes. Nah, semua dosa itu ada konsekuensinya Ibu. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa ngonseling Ibu karena bukan bidang saya. Jadi usahain telepon gereja Glo atau gerejanya Abalop Pak Edileo. Saya rasa mereka bidang itu semua ada. Oke Ibu, kita doa Ibu ya. Terima kasih Pastor. Aku mohon kekuatan Tuhan bekerja, berkati Ibu Sherly Tuhan, beri kekuatan iman. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus Elohim bekerja, pulihkan hati dan kekuatan dalam hidupnya. Demi nama Yesus. Amin. Lanjut. Oke, sekarang yang keenam adalah Betsy. Silakan. Selamat malam Pastor. Saya Betsy. Nah, oke. Yang di laki-laki itu siapa ya? Kami semua bersaudara Pastor, jadi saya anak pertama. Itu yang di tengah laki-laki itu ada kuasa gelap yang ngikutin dia. Oh. Nah, dan itu sering kena sial. Iya. Dan itu harus dilepaskan. Iya, itu benar. Ayo tumpang tangan semua di situ. Doa ikuti kita ya semua ya. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat.
segala roh jahat, roh-roh terkutuk roh terkutuk, keluar keluar, demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, segala kutuk, segala kutuk, segala roh jahat, segala roh jahat, segala roh gelap segala roh gelap, keluar keluar. demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh, akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati.
digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya.